Halo Sobat Easy Stock, kita balik lagi. Video hari ini kita memilih emiten properti sektor hotel. Kita akan menggunakan aplikasi Easy Stock. Aplikasi Easy Stock adalah aplikasi yang menggunakan rumusnya dari buku Benjamin Graham. Bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Dan sekarang aplikasinya bisa sobat download di Google Play Store. Tinggal ketik Easy Stock, aplikasi itu akan otomatis menunjukkan perbandingan antara harga wajar saham-saham properti sektor hotel dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, kita lihat Google Play Store dari Easy Stock seperti ini. Nah, kalau Anda dari sini Anda masuk best stock selection. Di sini terlihat default dulu ya. Terus directionnya high to low. Kita pilih properti dan real estate, sektornya properti dan real estate. Nah, terus kita lihat developer, hotel, mall, apa hotel dan apartemen. Coba kita klik. Oh, nggak ada. Berarti kita pilihnya developer, hotel, office, mall. Oke, berarti gini. Ini bukan property real estate, tapi property development dan management. Oke, kita lihat. Nah, ini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kita mau pilih adalah yang under value atau yang nilai harganya lebih rendah daripada nilai wajarnya, terutama nilai wajar tertinggi. Atau kita klik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Pewon. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita mau milih yang masuk lagi ke. Nah, ini ada filter lagi nih. Kita filter. Saya mau yang volume perdagangannya 1 juta lembar. Nah, cuma 3 ternyata. APLN, Agung Podomoro Land, PP Property, dan Pakuwon Jati. Ini semua perusahaan yang punya hotel dan punya gedung perkantoran ya. APLN kita bacanya begini. Closing price-nya 116, tapi nilai wajarnya bisa 460. Tapi nilai wajar terendahnya bisa negatif. Kita lihat ini dulu nih grafiknya. APLN. Turun terus harga dari 189 ke 105. Tapi pernah dinaik di 481. Nah, ini agak cocok, dia pernah naik nih di 481, pernah masuk di tahun 2017, habis itu turun terus di APLN. Kita buka APLN. Laporan Q1 2022 growth-nya kecil ya, 1,9. Nah, kita lihat kenapa itu terjadi minus di nilai wajar atau intrinsic value lower band-nya. Net current asset-nya 9,7 triliun. Dia masih bisa nutup utang jangka pendek sehingga ada surplus 2,6 triliun working capital. Tapi 2,6 triliun itu tidak bisa nutup utang jangka panjang yang 11,6 triliun. Sehingga nilai cash flow ke depannya untuk utang jangka panjangnya yang termasuk di situ kategorinya nilai wajar atau intrinsic value lower band. Itu karena free cash flow-nya dianggap masih kurang 584 miliar. Kita lihat financial ratio-nya. Ini kan per 3 bulan ya.
return on equity itu setengah. Kalau disetahunkan itu cuma 2%. Debt to equity-nya udah lewat angka 1. Sudah mendekati 2 malahan. Profit marginnya tipis, nggak sampai 5%. Working capitalnya oke. Kita lihat lagi clear filter PPRO. Coba ya tadi ya. Kita lihat PPRO dulu di sini, kita baca di sini dulu. Di sini closing price-nya 52. Nilai wajar tertingginya bisa 90, berarti bisa naik 70% upside-nya, tetapi ada downside negatif juga. Kenapa di sini? Di sini bisa kita deteksi utang jangka panjangnya mereka berat-berat ini, perusahaan properti. Ini laporan keuangan Q4 2021, revenue growth-nya 4,6. Kita lihat current asset-nya 11,3. Dia akan bisa nutup utang jangka panjang yang 7,5 triliun. Artinya ada bisa 3 triliun lebih lah surplusnya, tapi tidak akan bisa nutup utang jangka panjang yang 9 triliun, akan negatif sekitar 6 triliun. Oke, kita lihat financial ratio. Return on equity-nya untuk full year 0,5% sih kecil sekali. Debt to equity-nya waduh tinggi, mendekati 4. Profit marginnya tipis sekali. Working capitalnya bagus. Oke, kita lihat yang satu lagi terakhir, Pewon. Nah, Pewon ini closing price-nya 484. Nilai wajar tertingginya 700-an, berarti ada 40% lebih upside-nya. Tetapi downside-nya ada 20% atau 10% lebih. Karena nilai wajar terendahnya cuma 430 lah gitu. Oke, kita buka panel berikutnya. Q4 revenue growth 2,7. Financial ratio Q4 ya. 8%, masih sedikit di bawah benchmark 10%. Debt to equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, working capital bagus. Oke, di antara 3 ini yang paling bagus cuma Pewon. Kita lihat Pewon tuh harganya gimana grafiknya Pewon. Jangan fluktuatif ya. Dia pernah di angka 815 tuh. Pernah sih masuk ke angka itu di 2019. Nah, kita harus nunggu lama nih kalau perusahaan ini, emiten ini ya. Terus tadi PLN PPRO ya. PP Property. Turun tajam ke kelas saham gocap. Gitu. Jadi di sini kita sudah menggunakan aplikasi EasyStock untuk memilih properti sektor hotel dan apartemen, bangunan, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.